Yo, halo guys, balik lagi ke Psikentang dan selamat datang di segmen Top List. Kali ini gue akan ngebahas 10 game keren yang akan rilis di bulan November. Mau tahu apa aja? Ini dia. Di posisi pertama kita ada game Evil West. Pertama kali diumumkan pada tahun 2020. Evil West akan mengisahkan tentang seorang pemburu vampir terakhir yang mendapatkan tugas besar, yaitu menyelamatkan negara dari ancaman kutukan jahat. Tidak hanya itu, kita juga harus mencari sumber dari kemunculan kutukan jahat dan ancaman tersebut. Dalam game ini, tokoh utama akan dilengkapi dengan banyak senjata dan berbagai gadget unik untuk membunuh para monster. Game ini akan dirilis pada 22 November. Game ini bisa kalian mainkan di PC, PS4, PS5, Xbox One, dan Xbox Series. Your reckless actions endanger the world. Di posisi kedua kita ada Sonic Frontier. Para penggemar game Sonic dari Sega pasti sangat menunggu-nunggu game ini. Dikisahkan Sonic terdampar di sebuah pulau yang berisikan makhluk-makhluk asing yang tidak biasa. Di sini Sonic harus mengungkap banyak misteri yang tersembunyi dari pulau tersebut. Pada game ini akan sangat berbeda dari game sebelumnya. Pertama dari segi gameplaynya yang menggunakan konsep open world dan grafik yang belum pernah digunakan sebelumnya. Meskipun demikian, akan tetap ada unsur klasik dari Sonic yang masih digunakan. Game ini akan rilis pada 8 November 2022. Kalian bisa memainkan game ini pada PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. You cannot run forever. Leave immediately. Di posisi ketiga kita ada God Simulator 3. Bosan jadi orang? Coba jadi kambing. Berperan sebagai kambing, di sini kita bebas menjelajahi dunia. Dengan konsep open world, di sini kita bisa melompat, berlari, nyeruduk, bahkan ngejilatin sesuatu yang gak penting. Meskipun demikian, fokus utama dari game ini adalah menghancurkan lingkungan di sekitar yang ada. Tapi asli, game ini asik buat seru-seruan kayak ketika lu main GTA tapi lu nggak tahu harus apa. Game ini akan dirilis pada 17 November. Game ini bisa kalian mainkan di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, dan juga Nintendo Switch. In your life here, amongst the lush nature of Lethe Village. Di posisi keempat kita ada game Harvestella. Kalau kalian suka main game Harvest Moon atau Final Fantasy, mungkin ini bisa dibilang gabungan dari kedua game tersebut. Sekilas mirip sama Run Factory. Kalian bisa bercocok tanam, jualan, mining, sekaligus berpetualang melawan monster. Di sini kalian harus membesarkan ladang sekaligus berpetualang untuk menghindari musibah yang akan muncul di setiap musim, di mana musim itu bisa mengancam semua kehidupan. Game ini direncanakan akan rilis pada 4 November dan hanya bisa kalian mainkan di Nintendo Switch dan PC. Humanity, all you have to do is accept the death I have designed for you. Good morning! Now it's my turn! We're both just humans. I don't know what you think, but... Yang kelima kita punya Warhammer 40K Dark Tide. Ya gimana bacanya, kurang lebih kayak gitu. Berbeda dari game sebelumnya yang bertema RPG dan strategi turn based, kali ini Warhammer membawakan game ini dengan konsep first person shooter. Di sini pemain harus merebut kembali kota Tentrium dari gerombolan musuh dengan action yang intens dan brutal. Di sini kalian juga diminta untuk mengatasi ancaman yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang kegelapan. Game ini akan dirilis pada 30 November dan bisa kalian mainkan di Xbox Series, Xbox Series X, dan PC. Where the hell are we? Di posisi ke-6 kita punya The Dark Picture Anthology, The Devil in Me.
Game horor yang menceritakan kru televisi yang menerima sebuah panggilan telepon dari sosok misterius yang bernama Grandem. Dia berjanji memberikan sebuah tur di sekitar reka ulang kastil TKP pembunuhan Holmes. Mereka percaya tur tersebut akan menyelamatkan acaranya. Namun kenyataannya mereka malah terjebak dalam sebuah perjalanan hidup dan mati, dalam serangkaian pilihan yang menentukan takdir mereka di setiap detiknya. Game ini akan dirilis pada tanggal 18 November. Kalian bisa mainkan ini di PS5, PS4, Xbox Series S, dan PC. He wants to choose, doesn't he? Oh my god. Yang ketujuh kita ada game The Chant, game horor dengan third person action dengan latar di pulau terpencil dan diganggu oleh sesuatu yang terkait dengan sebuah kultus di zaman baru di tahun 1970-an. Enggak terlalu banyak info yang bisa kita dapetin di sini, tapi dari trailernya kita bisa melihat lokasi berbentuk kubah di mana beberapa karakter berkumpul di sana. Di situ juga kita bisa melihat orang-orang berpakaian putih dan di tempat mereka berkumpul ada gambar-gambar aneh yang bersifat spiritual. Game ini akan dirilis pada 3 November dan bisa kalian mainkan di PC, Xbox Series S, Xbox Series S, dan PS5. I'm part of a group to eradicate bad guys. Yang kedelapan kita punya Gungrave Gore. Game ini pertama kali dirilis di PS2. Dan awalnya Gungrave Gore ini ingin dirilis pada tahun 2019, namun diundur karena berbagai hal. Gungrave bercerita tentang 13 tahun setelah Brandon Heath dikhianati oleh dan dibunuh sama sahabatnya Harry. Lalu Grave memulai misi membalas dendam melawan sindikat kejahatan di kota di mana dia mati. Serial ini juga menceritakan masa muda Grave serta karirnya bersama Harry di sindikat kejahatan tersebut hingga terjadinya pengkhianatan Harry. Game ini akan dirilis pada 22 November dan bisa kalian mainkan di PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, dan PS5. Ragnarok tears our world asunder. All we hold precious. Di posisi ke-9 kita ada Valkyrie Elysium. Bagi kalian para penikmat action RPG anime, game ini bisa jadi game favorit kalian. Seri ini berbeda dari seri Valkyrie sebelumnya karena game ini merupakan game spin-off. Ibarat game Dark Souls digabung sama game Genshin Impact dengan desain ala-ala Final Fantasy. Nah, itu gambaran dari game ini. Di sini kita sebagai Valkyrie, kita dikirim ke alam manusia untuk menemukan dan menghancurkan jiwa mayat hidup atau makhluk jahat yang mengganggu dunia. Game ini akan dirilis pada 11 November dan bisa kalian mainkan di PS4 dan PS5. I have protected this land and its people as my forefathers did before me. Very well. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. Yang terakhir, game yang paling kita tunggu adalah God of War Ragnarok. Game ini merupakan sequel dari God of War tahun 2018. Di sini Kratos dan Atreus harus melakukan perjalanan ke setiap tempat dari 9 alam untuk mencari sebuah jawaban. Di saat pasukan Asgardian sudah siap untuk melakukan pertempuran yang dikatakan akan mengakhiri dunia. Masih ada banyak rahasia dan detail yang belum disampaikan dalam game ini. Grafiknya yang gak main-main, storynya yang ribet, dan aksinya yang super keren membuat game ini yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. God of War Ragnarok akan dirilis pada 9 November untuk PS4 dan PS5. Sekian ulasan video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini. Akhir kata, salam PC Kentang.